Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita bersama di dalam Masjid Al-Haida di waktu yang mustajab antara maghrib dan isya. Semoga perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya yang halal dan barakah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terhindar dari bermacam bala, musibah dan wabah, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan kemudian beliau mengajak kepada kita adabut tajir, adab bagi para pedagang. Jikalau memang kita sebagai pedagang, pedagang itu juga ada adab, ada juga akhlaknya. Karena Nabi Muhammad juga pernah berdagang, ya. Tidaklah para nabi juga di antara mereka pernah berdagang, tapi dalam riwayat di antara tidaklah ada para nabi kecuali mereka sudah pernah mengembala kambing. Nabi Muhammad pernah berdagang. Yang jelas sering kita dengar beliau pertama ikut berdagang dengan pamannya. Kemudian beliau bahkan memberanikan diri berdagang sendiri, membawa barang dagangan daripada Sayyidatuna Khadijah. Dengan kejujuran, ya, maka keberkahan yang didapat. Kunci Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita awal berdagang itu jujur. Dengan kejujuran, ketulusan, dan jalan-jalan dengan semangat pastinya. Ya, semangat jauh dari kota Mekah ke kota Syam itu jauh perjalanan. Berdagang, ya, maka mendapatkan keberkahan, keuntungan yang luar biasa. Ya, keuntungan yang luar biasa. Ya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun terheran-heran, ya, Nabi Muhammad itu membawa barang dagangannya mendapatkan keuntungan yang berlipat, ya, karena berkat jujur. Nabi Muhammad itu kalau berdagang juga mengatakan begini, ya, kadang saya saya modal saya sekian, kau mau lebihkan berapa? Itu diperbolehkan, tapi nanti sebutkan di sini inti satu, jangan ada dusta. Ya, yang tidak boleh itu kalau orang tua kita dulu usah ngomongkan modal kalau berdagang. Kenapa? Karena takut kita ini, ya, kita ini tidak ngerti ilmu, lemah dalam iman, takut di dalamnya ada dusta. Itu selama kau tidak berdusta tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, cuman yang jadi masalah juga para pembeli sekarang ini, ya, sudah sangat tidak percaya dengan para pedagang. Ngomong baik modal sekian padahal enggak. Bahkan disebutkan modal sekian, bahkan dia nawar di bawah modal. Ya kan begitu? Nah, maka gimana, lebih baik gak usah sebutkan modal dalam keadaan yang pertama, keadaan orang sudah tidak percaya lagi dengan para pedagang, karena pedagang sekarang sudah banyak bohongnya, ya, bilang ngomong modal, gak usah ngomong-ngomong modal, ya, nggak mungkin modalnya sekian, ya, maka ditawar di bawah modal dan seterusnya, ya. Tapi itu boleh-boleh saja. Jika lo ngomong saya jual ini, modal saya sekian, kamu mau melebihkan berapa? Ya, seperti itu. Tapi kalau memang kita lihat orang ini backgroundnya jujur, backgroundnya benar, percaya kita. Cuman kalau orang ini tahu backgroundnya sholat pun tidak, ibadah pun tidak, ya, seperti itu, jauh dari majelis ilmu, ini ngomongkan modal, banyakkan dustanya, supaya meyakinkan betul-betul pas nawar modal pun pasti dikasih. Ya, kenapa? Sudah dapat untung, itu ada dustanya. Paham? Itu jadi juga lihat backgroundnya, ya. Nah, maka beliau mengatakan wa in kunta mimman yaktasibu bit-tijarati wal bai'i wasyira'i fa 'alaika fi jami' muamalatika bijtinabil muamalatil fasidah. Jikalau engkau bekerja sebagai pedagang, penjual, atau juga engkau juga sebagai pembeli, ya, kita ini hidup tidak lepas dari penjual dan membeli. Ada penjual, ada pembeli. Pasti kalau kita tidak penjual, kita pembelinya, ya. Maka kata beliau, bagi para penjual, bagi juga para pembeli. Jadi yang namanya tijarah ini jual beli, penjual ada pembeli. Gak mungkin semuanya pedagang semua gak ada beli. Jadi mengenai tentang tijarah, artinya kalau sudah bab tijarah pasti ada penjual dan juga ada pembelinya. Nah, maka dari semua muamalat itu
Jauhkan daripada transaksi muamalat yang fasidah, yang rusak. Supaya kita terhindar dari muamalah yang fasid, yang rusak, ada unsur haram, ada unsur yang membatalkan dalam jual beli, atau bahkan di dalamnya ada hal-hal yang syubhat, ya, maka tidak ada lain kecuali bisa mengetahui itu dengan satu kunci, yaitu ilmu muamalat yang harus dipelajari. Ilmu mengenai tentang penjual dan juga beli, ya, ataupun yang berkaitan tentang babul buyu', bab jual beli, bab di dalam perniagaan, bab di dalam bisnis. Maka kata beliau, wa ta'allam dzalika wa tafaqqah fihi, dan belajar, pahami di dalam itu. Enggak akan mungkin, mustahil orang itu akan paham ilmu jual beli dengan baik dan benar. Tidak ada unsur haram di dalamnya, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, tidak ada unsur riba di dalamnya tanpa dia mempelajari ilmunya. Mustahil. Karena setiap sesuatu itu akan baik dan benar dengan apapun itu. Apapun yang kita kerjakan akan menjadi baik, akan menjadi sempurna, akan menjadi bagus itu dengan pengetahuan, dengan ilmu, apapun itu. Ya. Kalau hanya untuk bisa, semua bisa. Kalau asal-asalan bisa, siapapun bisa, ya, siapapun bisa. Tapi bukan hanya kita mencari bisa, ya, tetapi juga mencari kesempurnaan dan keberkahan dalam berdagang. Dan juga tidak ada unsur yang haram. Sama di dalam, ya, orang membangun suatu tempat, ya, yang sudah sering melihat tapi tidak tahu ilmunya, hanya melihat dan tidak pernah dia pelajari dan seterusnya. Bisa dia menaikkan bata, tetapi dia tidak tahu tata cara menaikkan bata dengan benar, tidak lagi dia mengukur dan seterusnya. Naik batanya cuman cak ulo tanggo, nah bengkok-bengkok, pening yang lasternya, ya kan begitu. Nah, kenapa? Karena dia hanya bisa naikkan tapi tidak tahu ilmunya. Nah begitulah. Jadi perlu semua itu harus dengan ilmu dan juga dengan tafaqquh, dengan dipahami. Ilmu yang didapat perlu juga dipahami. Kata beliau, la budda laka min dzalik, wajib bagi kamu untuk itu. Tidak ada kata lain, wajib. Jadi bahasanya, Anda mau berdagang? Iya, saya mau berdagang, saya mau bertransaksi, mau berbisnis. Tidak punya ilmu, maka termasuk dosa. Kenapa? Wajib. Yang namanya wajib itu apa? Ya, yang wajib tersebut harus dikerjakan dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Yang namanya wajib kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Ilmu, kalau Anda berdagang dikerjakan dengan ilmu mendapat pahala. Engkau mengerjakan tersebut tanpa dengan ilmu maka berdosa. Ya, pernah kita dengar, sering dengar, kata beliau juga, wala rukhsa laka fi tarkihi, tidak ada rukhsah, tidak ada peluang bagi kita untuk meninggalkan untuk menuntut ilmu, tidak ada. Engkau berdagang harus dengan ilmu. Selain daripada ilmu, memang perniagaan perdagangan itu sendiri, engkau bisa menggabungkan dengan ilmu dunia dengan ilmu syariat. Mestinya kalau ilmu dunia itu bertentang dengan syariat, kau tinggalkan. Karena pondasi kita syariat. Pondasi kita punya agama adalah Islam. Islam ini super komplit, bisa digabungkan jikalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Bahkan ada unsur haram dalam syariat, maka itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian kita sering mendengar perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau pernah mengatakan, la yabi'u fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah, fa inna man lam yatafaqqah akla riba wa huwa la ya'lam, intaha bi ma'nah. Katakan oleh beliau, Al-Imam Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, jangan berdagang di pasar kami, ya, dan juga tidak boleh membeli, ya, di pasar kami kalau tidak memahami ilmu jual beli. Nggak boleh. Tidak boleh masuk pasar kami, tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli di pasar kami barang siapa yang tidak paham ilmu jual beli. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Artinya kalau engkau mau berdagang dan engkau juga mau masuk ke pasar, kau pelajari ilmunya. Kenapa? Supaya tidak ada unsur di dalamnya dusta, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
Kalau orang masuk pasar, pedagang yang nggak ngerti ilmu, pembelinya tidak ngerti ilmu, ya sudah saling ngotai satu sama lain. Saling dusta, saling bohong, saling ini dan itu. Ya pastinya paling banyak yang terkena ya konsumen, para pembeli bisa jadi. Kenapa? Oh, pedagang ini pedagang abal-abal ya. Pedagang banyak unsur nipu ya, macam-macam cara. Tidak boleh. Itu Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Tidak boleh jual beli di pasar kami kalau tidak yatafaqqah, tidak memahami daripada ilmunya. Tidak paham di dalam ilmu fikihnya mengenai tentang jual beli ya. Ya pasti apa namanya? Ya nanti kalau ente belajar ilmu jual beli, ilmu muamalat, kadang kita sudah langsung berpikir, oh iya ya, kemarin saya salah transaksi begini. Oh saya kemarin salah, nggak pas, oh nggak boleh dalam syariat. Pasti ngalami itu. Ya, coba kau pelajari ilmu jual beli tersebut. Ya, jual beli itu, subhanallah, banyak sekali. Apapun yang terjadi saat ini, kita lihat orang yang bayar atau barang yang dulu diambil kemudian bayar, atau bayar dulu dengan DP, nanti barangnya inden sekian. Semuanya ada dalam fikih, lengkap semua, komplit. Ya seperti itu. Dan juga ada orang bayar DP, ternyata barangnya tidak cocok, terus gimana? Sebagian mengatakan, oh kalau udah kan udah dipesan barang, ternyata tidak cocok, ya harus balikan separuh, atau bahkan hilang semua, ambil aja barangnya dan ini dan itu. Itu ada hukum. Iya kan? Seperti ente beli barang juga, sudah pasang DP, kemudian kredit, ya barang tersebut, kemudian Anda tidak mampu untuk meneruskannya, terus gimana hukumnya itu? Apakah dipulangkan DP-mu nggak balik? Nah itu kan nanti kan ada hukumnya dalam syariat, dalam fikih. Ya kan begitu. Ini kadang kan ada orang bayar beli kendaraan motor dengan cara kredit, utang, taruh DP sekian, 5 juta kah, 10 juta kah, kemudian berjalan 5 bulan, 4 bulan, ya ternyata nggak sanggup untuk meneruskan, diambillah oleh leasing motornya tadi, karena dia tidak mengikuti perjanjian. Dengan perjanjian kalau terlambat 2 bulan motor itu harus diambil, kan ada akadnya di situ. Ya. Kemudian terus gimana? Ya, kemudian DP kita hilang ini dan itu dan seterusnya. Ya, nah itu kalau tidak sesuai dengan akad ini dan itu dan macam-macam itu nanti juga disebutkan dalam fikih. Kata siapa tidak ada dalam fikih urusan itu? Semuanya komplit, ya, semuanya komplit. Nah, tinggal kita mau mengetahui itu atau tidak, mempelajari atau tidak. Cuman rata-rata ya yang penting ikuti keadaan, ikuti zaman, bodoh amat dengan ilmu. Ya, pokoknya ikut ya, mau rugi mau enggak, mau ada unsur nipu atau tidak, bodoh amat. Nah ini karena memang untuk mempelajari ilmu amalat itu, ya memang betul-betul harus mempersiapkan diri, mempersiapkan buku, dengan mempersiapkan juga otak kita, karena ya ada hitung-hitungan, ada rincian, ada begini macam-macam. Ya kalau hanya untuk mustami' mendengar tanpa dia betul-betul mencatat, memahami itu ya berat ya, karena memang hakikat ilmu itu seperti itu. Ilmu itu hakikatnya yang kita dapat ilmu itu seperti kita baru mendapat kuda dari hutan. Tahu kuda dari hutan? Kuda dari hutan, inti dalam hutan ini dapat kuda, inti jerat dapat kuda. Kemudian kuda inti bawa pulang. Kuda itu inti bawa pulang, kemudian taruh depan rumah tanpa diikat. Terus nanti keluar rumah, kudanya masih ada nggak? Nggak mungkin ada. Kenapa? Kuda ini masih liar, belum jinak. Inti pertama harus ikat dulu. Bukan hanya satu kali kau ikat, terus ikat, kau latih, kau sampai bisa menjinakkan, kau taruh depan rumah, besok pagi masih ada, seminggu juga masih ada. Kenapa? Sudah jinak. Begitulah ilmu. Ilmu itu kau baru dapat, jangan kau lepas begitu saja. Untuk mengikatnya dengan tulisan, kalau hanya dengan otak kita ini akan bermacam-macam, kita akan melihat lain, akan berpikir lain, ini dan itu, terus numpuk, ya habis, hilang. Paham maksudnya? Ya, subhanallah. Itu ilmu-ilmu yang seperti itu ya, seperti itu. La ilaha illallah. Kemudian fa'in man lam yatafaqqah. Jadi maksud pemahamannya, kata beliau, kalau orang itu tidak memahami ilmu jual beli di saat masuk ke pasar, ya sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar, bisa jadi akal riba wa huwa la ya'lam. Mungkin bisa jadi dia makan harta riba, terjadi riba di dalamnya dan dia tidak tahu. Kenapa? Karena bodoh. Terus gimana? Ya haram tetap.
Kalau tidak tahu itu Anda tinggal di pedalaman Badui, tidak ada kiai dan ulama, atau inti baru masuk Islam, boleh. Tapi kalau memang di lingkungan itu banyak para ulama, para kiai, para ustadz, toh yang kau gara-gara tidak tahu itu memang karena malas dan tidak mau mempelajari itu, ya dosa tetap. Ketidaktahuan itu dosa. Ya, ketidaktahuan dalam ibadah itu dosa. Dalam itu dosa. Tidak dosa dengan beberapa hal. Satu, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Yang kedua, orang itu yang tinggal jauh di pedalaman yang sulit untuk dijangkau oleh para kiai, para ulama di dalamnya. Itu. Seperti itu. Selain daripada itu, ketidaktahuan itu dosa. Maka betul pernah dikatakan, ya, dosa yang paling besar itu kebodohan. Dosa yang paling besar itu kebodohan. Dengan bodoh itu bisa menyebabkan hal yang mengerjakan perkara-perkara lebih banyak dosa daripada itu, daripada pahalanya. Ini kalam-kalam lagi, kalam-kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, musuh yang paling aku takuti itu adalah bodoh, kata beliau. Ya, kebodohan. Karena paling banyaknya orang, dan juga orang yang paling tidak berakhlak itu adalah orang yang bodoh. Akhlak itu bukan hanya dengan manusia, dalam transaksi, dalam apapun, dalam ibadah, semua itu harus dengan akhlak. Kemudian beliau mengatakan, wa alaika bitijaratika bimulazamati lisan wal adl. Jikalau engkau berdagang, berbisnis, ya, selalulah dalam perdagangan bisnis itu dengan ihsan, dengan baik, dengan ikhlas, dengan adil, ya. Itu salah satu jalan ibadah juga di dalamnya. Jadi orang yang berdagang itu, kita tahu sendiri kan, tahu sendiri gimana dakwahnya orang-orang dulu di Indonesia. Mereka itu dakwah pertama kali lewat dengan perdagangan. Bukan mereka berdagang hakikatnya. Mereka itu hanya sambilan tujuannya untuk berdakwah. Jadi kalau kita belajar dulu Gujarat dari Yaman, Gujarat dari Arab, itu mereka ke Indonesia berdagang. Iya, memang awal mereka bawa barang dagangan, mereka berdagang. Tapi tujuan utama bukan berdagang. Tujuan pertama utama mereka adanya perdagangan akhirat, bukan perdagangan dunia. Iya. Perdagangan akhirat, bukan perdagangan dunia. Kalau hanya ilmu perdagangannya, tidak ada mungkin Islam. Ya seperti itu di Indonesia. Tapi mereka utamakan adalah, mungkin semuanya akan bertanya, kenapa? Pastinya setiap suatu tempat yang mana berdagang tanpa dengan ilmu agama syariat Islam, pasti perdagangan itu tidak baik. Tidak sempurna, tidak baik, dan bisa banyak menjurus ke penipuan. Ternyata awal Islam masuk ke Indonesia dengan perniagaan, karena rata-rata mungkin perniagaan dulu banyak tidak jujur, tidak benar, dan tidak mengerti tata cara adab dan akhlak, diterapkanlah oleh para ulama-ulama tersebut. Kemudian mereka terheran-heran, kau hebat betul berdagang begini-begini, apa enggak rugi? Beli sekilo ditambahkan sekian, beli sekilo ditambahkan sekian. Subhanallah, apa enggak rugi? Enggak rugi. Inilah ajaran kami. Oh, apa ajaran kamu? Kami adalah Islam. Nah, bertahap, lama-lama orang melihat daripada akhlak perdagangan masuk Islam. Tersebar, tersohor, sampai dikenal oleh para kerajaan pun memperhatikan itu semua, bahkan naik berdakwah dalam satu kerajaan. Bahkan bisa menaklukkan para raja-raja, dan semua raja pun bisa masuk Islam. Berkat apa? Berkat dakwah, perdagangan, berdagang yang jujur, dan di dalamnya ada niat dakwah, semuanya akan diberikan peluang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu tata cara. Ya sama banyak, paling tidak orang tersebut dengan berdakwah keluar, membawa barang dagangan, paling tidak ya, dia tidak pernah minta pamrih kepada orang tersebut. Dia dengan bisa modal, dengan dagang modal, dia bisa untuk ongkos pulang pun bisa. Dengan apa? Dengan barang dagangan tadi. Tidak perlu minta pamrih. Yang mau kasih fadl, nggak mau sudah. Paham? Banyak para kiai, ulama-ulama kita sampaikan, mereka kalau berdakwah di pelosok-pelosok pasti suka bawa barang dagangan. Iya, dulu ada bawa kain, bawa kopi, bawa macam-macam yang habis lama-lama waktu. Tujuannya apa? Tujuan utama adalah, ya, pastinya berdakwah. Yang kedua, di saat itu pasti kita akan memerlukan ongkos dan biaya. Ya, karena berdakwah itu tidak akan pernah minta pamrih kepada siapapun, tapi dengan usaha, dengan berdagang, sekalipun mengajarkan di dalam tata cara adab akhlak dalam berdagang.
kemudian bahwasanya kami pun ya dengan berdagang mendapatkan keuntungan yang kecil, bahkan dapat modal pun untuk bisa pulang ongkosnya dan seterusnya. Ya seperti itu. Nah, sering kita dapat guru-guru ulama kita di Kota Palembang, mereka keluar masuk ke Pulau Bangka, masuk ke Muara ini, masuk ke ini, rata-rata mereka bawa barang dagangan. Ya, kita saat keluar dakwah, oh ini pernah dulu kiai ini masuk sini, ulama ini masuk sini, Habib masuk sini. Mereka ini kalau masuk sini suka bawa dagangan, suka bawa kopi, suka bawa ini kain dan ini dan itu dan seterusnya. Ya kami beli dan ini dan harganya tidak mahal, karena mereka pun akan ke kota jauh lebih mahal ongkos. Iya, jauh lebih mahal, cuma dibawakan langsung tidak mahal. Ini ada strategi dakwah di dalamnya. Iya kan, orang-orang daerah pedalaman itu mau keluar itu, mereka itu membeli barang itu jauh lebih mahal daripada kita, double mereka. Iya. Mereka itu double, dengan ongkosnya keluar dari pedalaman, dari transmigrasi keluar ongkosnya lain, kemudian lagi dengan barang dagangan pun yang mereka keluar dengan pasar-pasar yang tradisional yang kecil, harganya lebih mahal daripada pasarnya di kota, double mereka itu. Ya kalau kita dengan harga ini membeli dengan 100.000, bisa mereka itu 200.000. Tapi ternyata banyak para kiai, para ulama bawa dagangan, bahkan mereka bisa berbelanja dengan harga sama seperti di kota. Ini memberikan suatu keuntungan, suatu dakwah juga. Paham maksudnya? Ini Ustadz bercerita seperti ini, berarti inilah awal mula juga banyak juga diterapkan, awal mula Islam juga seperti itu. Ya di Indonesia ini, subhanallah. Dan kenapa pedagang itu ada pahala di dalamnya, ada ibadah, ada dakwah di dalamnya? Karena Nabi Muhammad juga pernah berdagang. Nabi Muhammad juga pernah berdagang. Kita pun kadang bingung, juga banyak para kiai ulama, para habaib kita di Tarim itu, di Hadramaut itu juga. Mereka ini gajar dakwah sana sini, tapi mereka juga berdagang. Mereka kadang berdagang, duduk di pasar sambil dagang, sambil buka kitab, kadang begitu. Mereka juga berdagang. Tapi ulama besar, ulama hebat. Ya, mereka juga terkadang mereka punya toko-toko. Mereka sudah mengontrol sebentar, mereka pulang, mereka dakwah, mereka ngajar, nanti diserahkan kepada orang lain. Subhanallah. Jadi dagang itu juga sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah, maka tapi dengan syarat, dengan ilmu. Bisa menjadi suatu bencana, bisa menjadi suatu dosa tanpa dengan ilmu. Dan maka beliau bagi orang yang para pedagang, bisnis apapun, selama itu tidak ada unsur haramnya, untuk dengan melakukan ihsan, dengan baik dan juga dengan jujur, dan wasuluku sabilul musamaha wal fadl. Ya, ada kita juga memiliki pasti punya sifat harus dalam berdagang atau juga dalam berdagang jual beli itu harus sifat musamaha, saling memaafkan, saling meridhoi jikalau ya misalnya pastilah yang namanya bisnis jual beli itu pasti ada perselisihan ini dan itu, tapi lihat ya, tinggalkan daripada perdebatan, tinggalkan watarkul masyahah wal istiqsa, tinggalkan daripada perdebatan ke ibu apa namanya berargumen ini dan itu terus tidak kelar-kelarnya, itu tinggalkan ya. Jadi begini contoh, kadang ada orang, sering juga terjadi, kita beli suatu barang dari orang lain, kemudian barang ini ternyata tidak disetujui, tapi jual beli kita sudah tidak bisa dibalikan. Namanya bukan be'ul khiyar. Bukan jual beli ada perjanjian bisa dibalikan selama 3 hari. Kita selama membalikan barang langsung sah, beli telah ya. Ternyata tidak cocok, tidak setuju ini dan itu, keluarga kita nggak setuju, anak ini gimana? Balikin benar, ya pada terpaki, balikan baik ya. Ternyata si pedagang ini kalau dia pengen dapat pahala, dia musamah. Oh kenapa sih? Nggak bisa, nggak cocok, ini kekecilan, ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus mau ganti, nggak usah, kamu mau ganti, mau balikin pulang dengan musamaha, dengan maaf. Ya udah, sini barangmu, sini ini uangmu, ini dapat pahala besar. Walaupun di dalam akadnya itu tidak harus orang penjual tadi menerima dari, kenapa? Karena di akadnya setelah qabat, setelah cocok, itu tidak ada boleh lagi dibeli. Kenapa? Tidak ada syarat di dalamnya. Kecuali ada syarat, kau bawalah dulu, ini di sini kau bawa, kalau memang nggak cocok, nggak pas, bisa dipulangkan atau diganti. Itu namanya be'ul khiyar nantinya. Kan ada suka sama itu kan? Beli sepatu. Kalau ente beli barang-barang yang memang ente ada ragu dalam, itu buat perjanjian dengan dia, be'ul khiyar. Jadi kita bisa pulangkan. Kalau lebih daripada 3 hari, maka ya tidak bisa lagi dipulangkan. Jadi kita harus juga pinter, pedagang pembeli juga.
oh ini saya juga ragu, ini ukuran berapa ya, ukuran baju anak saya ini. Tapi saya udah ke pasar lah, coba belah kalau begini, tapi kasih syarat sama aku pengen beli ini, saya beli ini duitnya kelar, cuman aku minta waktu 3 hari, ya, bi'ul khiyar, coba cocokkan, kalau memang nggak cocok saya pulangkan atau ganti yang lain. Nah itu seperti itu kan, dengan ilmu pastinya, ya kan? Kalau kita langsung beli tanpa ada bi'ul khiyar, wajar mereka tidak menerima, boleh-boleh saja, oh nggak bisa lagi, ya nggak bisa terima, udah terjual udah, nggak bisa dibalikin lagi. Ya seperti itu. Atau memang si penjual itu kan ada yang saklek, kalau sudah beli nggak main balik-balik, nggak ada komplain lagi. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh seperti itu, tidak boleh, nggak ada komplain. Kenapa? Jikalau memang barangnya benar, deskripsinya apa namanya, deskripsi apa namanya itu, deskripsi apa, deskripsinya itu benar, ya, apa yang dia sebutkan ini itu benar, ya, ternyata masih ada yang dia jual apa yang barang yang apa yang disebutkan itu sama, kemudian ada orang yang keluar daripada jalurnya protes dengan itu, ya tidak jadi masalah, boleh dia nolak. Tapi kalau itu bertentangan, ya, biasanya suka beli online ya, itu bertentangan, gambarnya tidak fake, kemudian tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, begini dan seterusnya, ya tinggal intinya. Ya, boleh-boleh saja ente balikkan. Kalau dia memang tidak menolak, maka si penjual itu berdosa, ya, berdosa. Subhanallah. Nah ini kata beliau Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, beliau mengatakan berdaganglah dengan jujur, berdaganglah dengan adil, dengan juga ada jalan dalamnya dakwah dan memberikan suatu musamahah. Rasulullah pernah mengatakan, rahimallahu abdan, Allah mencintai, menyayangi, merahmati seorang hamba, samhan idza ba'a, memaafkan apabila menjual, samhan idza ishtara, dan memaafkan apabila membeli, samhan idza qada, dan memaafkan apabila menetapkan. Sebagai hakim menetapkan sesuatu, kalau begini bisa memaafkan dan seterusnya, ya. Nah maka kata beliau, orang pembeli, pedagang dan juga pembeli dan juga iqtada yang menetapkan hukum dan seterusnya, itu ada celah bagi mereka bisa samhan, bisa memaafkan. Itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kadang juga pedagang, ya, mendapatkan pembeli yang cerewet, buka sana nggak jadi beli, ya udah sudah ada, maafkan, iya, nggak jadi beli. Ternyata sudah buka, sudah bikin susah ngelipatnya, ya kan, dan juga bahkan barang sudah diantar, barang beli udah diantar di pengajaran, nggak jadi, batal. Terus gimana? Marah-marah, ya udahlah, maafkanlah, dapat pahala besar, engkau dicintai oleh Allah. Kan ada kayak gitu, apalagi pas pembeli ternyata nggak setuju, ya cuman yang repot ya begitulah, apalagi yang apa, yang lagi rame apa, COD ya kan sudah ditalangin dulu pastinya oleh si kurir tadi, yang penjual sana nggak peduli, ya kemudian yang orang nggak jadi, ya wajar, aku nggak butuh dengan barang ini, untuk apa aku beli barang ini, kemudian ternyata si pembeli tadi nggak jadi, dia batalkan. Nah itu juga hati-hati, COD bisa jadi hukumnya haram juga. Ya kenapa? Ya Anda mau aja, kalau bahasa kita nitip dulu, talangi. Ya, ditalangin dulu. Dengan siapa yang nalangin itu? Yang nalangin siapa itu? Si kurirnya belolok, apa kok talangin? Nah itulah repot, ya kan begitu. Ternyata si pembeli itu tinggal setuju. Apakah semua setuju? Makanya banyak keributan. Baru-baru ini tidak di daerah mana gitu juga, dari Sumatera Selatan kalau tidak salah, ngamuk si pembeli tidak setuju dengan barang, ambillah sampai sekurir ditusuk. Benar kan? Kalau itu terjadi ribut ujungnya. Nah, pasti ada unsur yang, kalau ada unsur yang haram, yang tidak jelas hukumnya, pasti ada penipuan di dalamnya, pasti ada yang dirugikan satu sama lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk bilang dari sampai di sini ada yang nanya? Ya. Kita sebenarnya kalau di Muslim, sejarah perdagangan dimulai dengan berdakwah, mana-mana biasanya membawa dagangan. Tapi kemarin kan kita kejadian mungkin sekitar 2-3 tahun yang lewat, ilmunya udah banyak sih sebenarnya, desainnya udah bagus, mirip-mirip yang non-Muslim juga, teknisnya juga seperti itu, kayak 212 mat gitu. Kenapa sekarang jadi hilang itu, Ustaz? Mungkin dia nggak maju, kira-kira faktor penyebabnya gimana itu? Sebenarnya orang di situ berilmu semua sebenarnya, yang jadi tokoh-tokohnya di situ. Kalau dilihat apanya yang berbeda kok dia nggak
bisa maju dibandingkan dengan yang non muslim. Ya. 212 Maret ya. Ya, kenapa sih mereka sampai ya sekarang gerai-gerai mereka semuanya tutup? Ya pastinya sesuai, mereka sudah berdagang dengan sesuai ini dan itu dan itu. Ternyata ya balik-balik di dalam apa namanya modal ya. Yang pertama, modal mereka ini terbatas sebetulnya. Ya seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua untuk melengkapi barang pun ya kadang mereka ya tidak tertutupi dengan modal karena maaf walaupun mereka pedang tetapi mereka itu hanya tangan kedua bahkan tangan ketiga. Nah yang tangan pertama ini kadang mereka lihat ini muslim, lihat ini begini, kadang dengan harga yang tinggi, yang mahal dan itu. Dan juga muslimin sekarang ini juga membeli ya dengan suka pasti membanding-bandingkan juga. Yang pertama, yang kedua pembeli-pembelinya juga apa namanya ya ya tidak pedulilah untuk dalam kemaslahatan Islam, ya wajar saja ya. Dia bisnis juga walaupun dengan ilmu, kalau memang dia tidak sesuai dengan manajemen yang atau juga strategi dengan apa namanya di saat dia modalnya sekian, ini sekian dan terus beli barang di mana dan itu, ya pasti mengalami kerugian ya. Tidak ada semua juga hal dalam syariat itu semuanya harus untung besar, dan itu tidak, tapi juga bisa pun karena kesalahan dalam satu manajemen. Yang pertama, yang kedua, barang-barang yang ada itu beli barang yang kedua bahkan barang yang ketiga, dan harga keuntungannya sangat super kecil, bahkan bisa lebih mahal. Kalau mereka ini yo mendukung, mengkompak satu sama lain ini dan itu, dan juga modalnya luar biasa. Kalau 212 itu modal patungan. Modalnya modal patungan yang pertama. Yang kedua juga modal nekat. Ya, modal nekat pasti pas-pasan betul, ngontrak sekian, bahkan duit kontrak lebih mahal daripada modal untuk beli barang. Ya, itu yang terjadi di Kota Palembang. Ternyata ya berjalan setahun, 2 tahun, ya mereka kalah dengan persaingan yang ada, ya, dengan persaingan yang ada. Nah, tinggal kekalahan itu bukan suatu kesalahan juga, ya, tetapi coba kaum muslimin lebih bersatu, lebih untuk membeli di tempat daripada gerai-gerai kaum muslimin supaya mereka maju ini dan itu. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tankhalafa amrak wa asaq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.